you, I got nothing to lose. When I'm down, you can bring me up. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 2 Tanjung Agung. Saya mohon izin waktunya Bapak Ibu Guru sejenak, karena memang di sini saya akan coba untuk memaparkan sebuah program yang nantinya program ini bisa sama-sama kita laksanakan dengan tujuan agar ada sedikit perubahan dari apa yang menjadi kebiasaan kita dan juga kebiasaan anak-anak kita. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini program yang akan saya sampaikan ini bertemakan GPL SD, ya. Kalau kita kenal GPL itu nggak pakai lama, ini bukan nggak pakai lama, tapi gerakan peduli lingkungan sejak dini. SD-nya itu adalah sejak dini. Jadi Bapak Ibu sekalian, program peduli lingkungan itu adalah sebuah program yang nantinya untuk menumbuhkan rasa kepedulian murid terhadap lingkungannya. Karena memang kita ini ada di satuan pendidikan tingkat dasar, maka di situ saya cantumkan sejak dini. Kita lihat di lingkungan kita ini kan anak-anak kita ini termasuknya rasa kepeduliannya kurang, ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Kita setiap hari, ya, setiap pagi kalau kita ya nggak ngoprak-ngoprak anak-anak untuk bersih-bersih, ya mereka ya tidak ada rasa peduli, tidak punya inisiatif sendiri bagaimana supaya lingkungannya bersih. Dan ini jadi permasalahan kita. Maka dengan melihat permasalahan yang real, yang nyata di hadapan kita, nah disinilah saya coba untuk bagaimana kita mendorong anak-anak kita supaya mereka punya rasa peduli terhadap lingkungannya. Dengan harapan ketika mereka dididik oleh kita di sekolah, kita arahkan mereka punya rasa peduli, semoga saja ada sesuatu yang tertanam, ya, sehingganya ketika sudah tertanam rasa kepedulian itu bisa diimplementasikan di lingkungan rumahnya. Nah, program dari kegiatan ini adalah kegiatan yang sasarannya itu seluruh anak kelas 1 sampai dengan anak kelas 6. Jadi dari program ini tujuannya tadi itu mengembangkan karakter anak dari sikap disiplinnya, sikap jujurnya, dan juga sikap tanggung jawab. Nah, Bapak Ibu sekalian, program ini tidak sebatas anak membersihkan halaman atau mereka membuang sampah di tempatnya, tetapi di dalam program ini ada beberapa kegiatan, ya, kegiatan pengolahan sampah. Jadi kita buat program seperti ekobrik. Ekobrik, Bapak Ibu pernah dengar ekobrik? Belum ya? Nah, itu ada ekobrik, gampang ekobrik itu. Jadi anak-anak nanti kita sama-sama anak-anak diminta untuk membawa botol bekas aqua yang besar, ya. Setelah itu mereka kan biasanya setiap hari jajan. Nah, jajannya itu mereka masukkan bekasnya itu seperti ciki-ciki, itu mereka masukkan ke botolnya masing-masing. Jadi di botol itu nanti biar mereka kasih nama, ditaruh di kelas, disusun, taruh di kelas. Nah, kalau mereka jajan ciki-ciki, plastik dan sebagainya, ya, dimasukkan ke dalam botolnya. Nah, kalau nanti sudah penuh dibongkar, terus digunting-gunting, dimasukkan lagi di botol itu, digabungkan jadi satu di kelas, nanti diserahkan ke bu gurunya, terserah mau dibentuk apa. Karena ekobrik itu bisa dibentuk meja, bisa dibentuk kursi, bisa dibentuk kayak buat gapura, bisa dibentuk kayak susunan batu-batuan gitu ya untuk di dalam kelas. Nah, itu namanya ekobrik. Kemudian bagaimana dengan anak-anak yang
jajan dengan apa namanya, bekas-bekas minuman, supaya kayak ale-ale, ekogel dan sebagainya. Nah, nanti kita coba siapkan karung di dalam kelas, nanti kita caterin gitu. Jadi mereka kumpulkan di situ jadi satu. Nah, setelah sudah banyak, nanti Bapak Ibu bisa memanfaatkan untuk membuat prakarya. Dan itu dalam pembuatan prakarya itu kita berikan kebebasan kepada anak-anak. Mereka maunya buat apa? Gitu. Karena di sini selain menanamkan disiplin, jujur, tanggung jawab, ini juga kita akan coba untuk mengembangkan apa namanya student agency namanya, kepemimpinan anak, di mana di situ anak-anak itu diperbolehkan untuk berpendapat, diperbolehkan untuk apa namanya memilih, dan juga tumbuh rasa kepemilikan, ownership-nya, kepemilikan terhadap apa yang dia pilih tadi itu, bertanggung jawablah intinya seperti itu. Nah, nanti kalau sudah jadi, nah kita sama-sama bermusyawarah supaya menumbuhkan apa student agency-nya tadi itu. Dengan anak-anak mau dibuat apa nih gitu. Anak-anak nanti kan berkenan pilih, Pak saya mau buatnya ini ya, dipersilahkan gitu. Nanti kan kita bisa untuk apa namanya kebutuhan lainnya kita bisa minta dengan sekolah ya, kayak apa lab dan sebagainya, kita bisa minta dengan kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu sekalian, selain itu juga bagaimana kita untuk menanggulangi sampah dari bekas tumbuhan seperti daun dan sebagainya. Nah, kalau yang bekas tumbuhan itu tadi bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos. Tapi itu memang harus dikumpulkan ya, dedaunannya harus dikumpulkan dulu, dipisahkan, nanti bisa kita olah menjadi pupuk kompos, dan nanti hasilnya pupuk komposnya bisa kita gunakan untuk ya pupuk tanaman-tanaman yang sudah kita buat. Nah, di sini juga nanti kita coba untuk memanfaatkan aset yang ada, ya asetnya itu bisa ya manusia. Jadi aset itu jenisnya banyak Bapak Ibu, tidak berbentuk barang saja. Aset yang nanti kita bisa apa namanya manfaatkan di situ bisa manusia ya, termasuk di dalamnya adalah kita sebagai dewan guru dan juga anak-anak. Nanti kalau seumpamanya kita kesulitan mau buat apa, kita punya anak atau punya saudara yang bisa bantu, nah kita juga bisa manfaatkan, kita gali ilmunya, tularkan ke kita sehingga kita bisa menularkan ke anak-anak. Kemudian juga ada aset sosial keagamaannya, yang jelas sosial keagamaan ya kegiatan seperti apa namanya kepedulian terhadap lingkungan, gotong royong ya, ngambil sampah itu ada bagian daripada kegiatan sosial ya. Agamanya masuk karena memang kebersihan itu kan sebagian daripada iman. Kalau kita orang-orang Islam itu wajib ya namanya apa, menjaga kebersihan itu. Kemudian ada modal aset apa finansialnya, kita butuh finansialnya karena apa? Ya programnya ada tapi finansialnya tidak ada ya nggak bakal berjalan. Karena apa? Kita mau buat ini buat itu ya kan, butuh yang namanya alat seperti gunting, lem dan sebagainya gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu sedikit pemaparan program yang coba saya nanti akan terapkan. Yang jelas program ini akan terlaksana dengan baik dan memberikan dampak yang positif ketika kita bersama-sama bekerja sama. Karena kalau hanya saya saja yang berjalan ya tanpa ada dukungan dan kerjasama dari Bapak Ibu guru, ya tentu saja program ini akan jalan di tempat. Nah, di sini saya mohon pendapat dari Bapak Ibu guru, kira-kira apa saja yang perlu kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas waktu yang disampaikan. Menyimak dan menindaklanjuti apa yang disampaikan tadi tentang isu
tadi Pak? Ekobrik. Ekobrik. Dari bahasa itu secara simpel kita bisa menyampaikan kepada anak juga kepada ya rekan-rekan untuk memahaminya, sama dia pemanfaatan sampah-sampah plastik ya Pak ya. Iya. Dari yang disampaikan itu luar biasa sekali tentang pemanfaatan sampah yang dalam artinya kita itu mulai mendisiplinkan kepada anak untuk tidak membuang sampah sembarangan. Karena memang di situ jadi masalah sekolah kita dan juga mungkin banyak sekolah yang lain yang mengalami hal yang sama, setidaknya yaitu tadi tanggung jawab kita bersama. Motivasi dan semangatnya kami sebagai rekan-rekan Dewan Guru mendukung kegiatan itu. Hanya saja untuk waktu itu memang tidak ditentukan ya Pak ya, sampai kapan, berarti yang ingin dipertegas atau ditanyakan mulainya dari kapan, apakah langsung bisa dimulai hari ini atau besok. Terus yang kedua, mulai disediakan karung ya untuk sampah yang bekas botol-botol minuman. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan tadi, kami memberikan dukungan, setidaknya nanti ada hasil realisasi kita dari kelas 1 sampai kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyimak dari apa yang Bapak paparkan tadi, kami mendukung. Yang saya tanyakan gini Pak, untuk memasukkan ke botol itu dicuci dulu nggak? Nggak usah. Nggak usah. Jadi kan masalah bersih. kering ya, kering. Waalaikumsalam. Jadi kayak anak ini sering ada yang beli itu loh, mie gelas. Nah, itu gimana? Oh iya. Masukin botol. Nah, jadi itu gimana? Baik Bapak Ibu, terima kasih atas respon yang telah diberikan kepada saya terkait dengan apa yang sudah Bapak Ibu tanyakan tadi itu mengenai waktu. Kita bisa mulai dari pas kita masuk ya Bu ya, karena kita besok mulai libur kan ya. Nah jadi kita mulai masuk di bulan Ramadan, nggak apa-apa walaupun kosong kan bulan Ramadan nggak ada sampah. Nah artinya dimulai dari besok kan belum tentu juga anak itu langsung bawa juga kan semuanya, sampai menunggu istilahnya sampai selesai nanti sudah terkumpul semua, artinya barang-barang itu sudah ada. Dan ini tidak ada batasan waktu, untuk ekobrik tidak ada batasan waktu, sampai penuh, sampai padat. Kalau sudah dapat dan didiskusikan dengan anak apa yang dibuat, kalau sudah sesuai dengan targetnya barusan dibuat gitu. Udah penuh semua nih, kalau mau buat kursi nih, kursinya yang dibutuhkan 10 botol ya kan, ternyata 10 botol itu udah 1 semester nggak penuh, ya biarin aja, nunggu sampai penuh. Kalau sudah penuh barusan kita buat. Jadi untuk yang terpenting adalah di sini bagaimana menanamkan anak-anak itu bisa dia peduli terhadap lingkungannya, bisa membuang sampah berdasarkan tanggung jawab mereka masing-masing ya. Semoga dengan program kita yang akan kita laksanakan bersama-sama ini bisa memberikan dampak yang positif, terutama untuk anak kita dan berdampak langsung kepada sekolah kita juga. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf saya mengganggu waktu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik, semuanya sehat semuanya ya. Minggu. Baik anak-anak sekalian, pada pagi hari ini Bapak sengaja kumpulkan kalian semua karena Pak Abdul akan menyampaikan satu program ya yang terbaru di sekolah kita
yang nantinya akan sama-sama kita laksanakan. Ya, program yang akan Pak Abdullah sampaikan kepada kalian ini nama programnya adalah GPL SD. Namanya singkatannya GPL SD. Kalau kalian tahu GPL itu apa? Gak pakai lama. Ya. Kalau SD-nya sekolah dasar tahunya. Tapi bukan itu, ya. GPL SD yang Pak Abdullah maksud bukan nggak pakai lama sekolah dasar, bukan. Tapi G gerakan, P peduli, L lingkungan, S sejak, D dini. Jadi apa? Gerakan peduli lingkungan sejak dini. Ya. Kenapa kita harus, kenapa Pak Abdullah harus membuat gerakan peduli lingkungan? Kenapa? Kenapa? Karena ya yang kita tahu, yang kita sama-sama rasakan di sekolah kita, ya, kalau pagi kemudian sudah mulai siang sampai pulang, banyak sekali sampah-sampah yang berserakan, ya kan? Iya, banyak sekali tuh sampah-sampah yang berserakan. Artinya apa? Ketika banyak sampah yang berserakan, ya, waktu pagi dan sebagainya, padahal orangnya banyak. Artinya apa? Tingkat, tidak peduli, rasa kepeduliannya kurang. Makanya ini Pak Abdullah dijadikan sebuah program supaya kita belajar untuk peduli dengan lingkungan di sekitar sekolah. Ya. Sekarang tujuannya apa? Tujuannya apa? Untuk apa? Supaya apa? Supaya satu, sekolah menjadi bersih. Kemudian apa lagi? Kalau sekolahnya bersih, enak dilihat. Itu tujuannya yang paling utama. Yang kedua, tujuannya apa? Yang paling penting adalah ya kalian ya bisa menanamkan rasa peduli terhadap lingkungan itu tidak hanya di sekolah, tetapi bisa juga di lingkungan keluarga dan yang lebih luas lagi di lingkungan masyarakat. Ya, makanya kalian perlu yang namanya latihan. Latihannya di mana? Di sekolah. Ya, oke. Coba kalian pernah nggak melihat sekolah yang lingkungannya terlihat bersih? Pernah berkunjung ke sekolah lain atau pas lagi main tempat saudara, ya, tempat mbaknya atau di mana? Pernah melihat sekolah yang bagus, bersih, rapi? Pernah lihat nggak? Pernah lihat. Coba satu orang bisa ceritakan di mana sekolahnya dan bagaimana kondisinya? Yuk, ada nggak? Ayo. Ya, Fadil gimana? Di mana? Di Margabatin. Gimana? Sekolahannya rapi, gak ada sampah. Sekolahannya rapi, gak ada sampah. Apa perasaannya Fadil ketika melihat sekolah itu? Senang. Jadi pengen pindah. Ya, kejauhan. Oke, bagus buat Fadil. Yang lain, ayo, untuk kelas 4 sudah ada. Yang kelas 5 mewakili. Ayo, kelas 5, cerita.
Ayo. Siapa? Ya. Gimana? Siapa namanya? Vino. Ya, Vino apa Vino? Gimana ceritanya? Di mana? Tanjungan. Tanjungan. Terus? Sekolahnya rapi, bersih, nggak ada sampah sekalipun. Oh, sekolahnya rapi, terus bersih, nggak ada sampah. Itu yang dari kelas 5. Coba yang kelas 6, siapa? Oh, di SD Pajar Tunggal mana itu? Di Kecamatan Marbu Mataram ya? Oh iya, gimana ceritanya? Tempat itu bersih, Nah. pohon, Oh, indah, terus? Gak ada sampah. Oke, itu saja. Oke ya, bagus nih dari kelas 4, 5, 6 sudah memberikan pendapatnya. Nah, itu adalah gambaran sekolah yang memang sudah menerapkan apa? GPLSD. Menerapkan kepedulian terhadap lingkungan. Kira cara yang harus kita lakukan itu apa? Untuk apa supaya lingkungan kita bersih? Ya, ayo. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Terus apa lagi? Piket kelas setiap hari. Apa lagi? Siapa tahu udah rusak. Ya, membersihkan alat yang halaman. Terus apa lagi? Nah, ya. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan supaya ya kita sama-sama memiliki rasa peduli terhadap lingkungan. Sekarang itu kewajiban siapa untuk menjaga lingkungan? Seluruh anggota, ya, seluruh warga sekolah, termasuk di sini ada dewan guru dan juga murid. Ya, halo. Kita fokus dulu ya. Fokus dulu bentar aja, nggak lama-lama, fokus dulu ya. Nah, oke. Sekarang ya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa memanfaatkan hasil olahan sampah. Banyak, ya, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mengolah sampah itu banyak. Nah, dari program ini, ya, Pak Abdullah nanti akan coba selain sampah, kita akan coba untuk memisahkan sampah, terutama sampah sampah plastik bekas kalian jajan. Ya, nanti akan kita buat yang namanya ekobrik. Ya, tahu Pak Eko? Bukan Pak Eko, ya, bukan itu. Tapi ekobrik namanya. Kalian bawa botol aqua besar. Punya? Bekas punya? Bekas Sprite, Fanta, bekas lebaran tahun lalu? Bekas minyak, bekas minyak. Kalau kalian sudah dapatkan, nanti mereknya pasti itu dibuang dulu, ya, di rumah. Terus kalian bawa ke sekolah, kasih nama. Nanti bisa dibantu sama bapak ibu gurunya ya, kasih nama. Nah, setiap hari kalau habis jajan ciki-cikian, sampahnya nggak boleh dibuang sembarangan. Tapi hasil jajan, bekas jajan kalian itu dimasukkan ke dalam botol masing-masing. Paham nggak? Ya, bekas di botol kalian masing-masing. Nggak dimasukkan ke situ. Ya. Nanti kalau sudah lama, sudah penuh sampai padat,
ya sudah penuh satu-satu. Nah, nanti kita bisa gunting-gunting, dimasukkan lagi. Setelah itu kita kumpulkan jadi satu, nanti bisa jadi tempat duduk, bisa jadi meja, bisa jadi hiasan lain. Pak, kalau beli minuman bagaimana? Beli minuman, bekas-bekas minuman, kayak kalian beli apa? Kopi jelly, ale-ale. Nah, yang itu nanti kita pisahkan. Nanti setiap kelas ya dibuat karung atau karung disandarkan. Jadi bekas minuman itu kalau sudah habis, kalau belum habis, ataupun nggak habis dibuang, dimasukkan ke situ. Nanti bekas minuman itu kita bisa jadikan hasta ya. Pernah lihat nggak? Pernah lihat ya hasil apa dari bekas-bekas minuman, ya kan? Atau bekas-bekas aqua kecil dijadikan apa namanya hiasan atau dijadikan barang yang dalam bentuk lain. Pernah lihat nggak? Pernah. Yuk kira-kira apa? Kira-kira dijadikan apa? Dijadikan pot. Terus apa lagi? Ada yang jadi vas bunga. Apa lagi? Bunga. Hah? Lihat apa? Mobil-mobilan. Bisa? Terus apa lagi? Gendang. Gendang. Gimana kalau buat gendang? Itu kan bekas ale-ale terus dibuat gendang tuh gimana? Oh gitu bisa ya? Oke bagus berarti idenya ya. Terus apa lagi? Ayo apa lagi? Tas, ya betul. Apa lagi? Bekas pensil. Nah, jadi artinya apa? Ternyata ya bekas minuman yang kalian beli, yang kalian biasanya dibuang tempat sampah dan tidak terpakai, ternyata bisa diolah menjadi barang yang baru dan juga lebih bermanfaat. Di dedaunan, nanti kalau pas yang daun-daun, bekas daun-daun itu dikelompokkan ya jadi satu, nanti bisa jadi pupuk kompos atau organik. Nah, pupuk kompos itu nanti kita gunakan untuk pupuk tanaman yang sudah kita tanam. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, jadi anak-anak sekalian, program ini sama-sama nanti akan kita laksanakan. Ya, ini adalah bagian daripada program ya dalam upaya untuk meningkatkan rasa peduli kalian terhadap lingkungan. Baik anak-anak sekalian, itu saja sekilas program yang Pablo sampaikan untuk kalian. Suksesnya program ini bukan hanya Pablo saja, tetapi kalau ada kerjasama dari seluruh murid dan dewan guru. Ya, itu saja Bapak hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.